Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala rasulullah wa ala mabadu. Yang saya hormati saudaraku, akhibat para kantor negara, yang saya hormati DFT, QFT semuanya, ASN Kemenak Kota Malang yang saya banggakan. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan Maulid Nabi, walaupun kita tidak melaksanakan tepat pada harinya, tapi didahulukan tadi Pak Kasubag. Maulid Nabi adalah berlaku untuk sepanjang hayat. Suaranya ya. Bapak Ibu sekalian, kita patut bersyukur. Yang pertama, kita generasi sekian abad yang lalu dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di Maulid Nabi ini kita sudah mencintai Nabi, kita bermahabbah, hadir dalam hati kita, seakan-akan Kanjeng Nabi hadir di depan kita. Melalui sholawat Nabi, melalui kegiatan-kegiatan Maulid ini. Lebih jauh daripada itu, sesungguhnya apa yang bisa kita lakukan adalah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah adalah teladan yang baik. Maka sesungguhnya kita sebagai umat Muhammad, dan mungkin ini ada juga dari agama lain, saya terima kasih bisa mengikuti, adalah bangga dengan nabinya. Oleh karenanya ini adalah bagian dari keimanan kita. Salah satu pembuktian iman kita cinta kepada panutan kita, orang Islam dengan Nabi Muhammadnya. Bagaimana kita bukti mencintai itu? Tentu meneladani sikap best practice yang baik yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Ini yang penting itu. Lah Rasulullah SAW ini telah menjadikan uswah hasanah. Secara garis besar kita bisa memahami ketika Rasulullah sebelum diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasulnya, sebelum usia 40 tahun, Rasulullah tergolong orang-orang yang bukan kaya raya, bukan orang-orang yang dianggap super, keren dan lain sebagainya. Beliau adalah seorang anak yatim piatu, seorang anak yatim yang kemudian hidupnya juga pas-pasan, sederhana. Bahkan bukan hanya untuk dari keluarga yang kaya, tapi dia juga sempat mengembala kambing. Dia juga diajak pamannya ke negeri Sam untuk berdagang. Sampai kemudian nikah dengan seorang janda kaya raya di usia 25 tahun karena ketinggian akhlaknya. Dari sini melihat bahwa hidup manusia tidak ditentukan oleh harta kekayaan, bangsawan, maupun kecantikan maupun ketampanan, tapi bagaimana ini adalah buah dari kecintaan kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini membuat inspirasi buat kita bahwa kita ini punya hak yang sama di muka bumi. Menginspirasi pada kita bahwa kita juga sama, tidak harus dengan latar belakang yang begini-begini, yang keluarga yang harus keturunannya menjadi keturunan yang baik-baik, semuanya tidak. Baik menurut siapa? Menurut Allah. Rasulullah ini sebagai contoh kita. Maka hak dan kesempatan kita untuk berbaik-baik pada Allah adalah sama. Hak kesempatan kita untuk di hadapan bangsa negara adalah sama. Hak kita untuk berbuat baik khidmat pada umat sama. Apalagi terhadap agama adalah sama. Kemudian kita lanjutkan bagaimana ketika Rasulullah setelah diangkat oleh Allah mempunyai satu kenabian dengan wahyunya, maka 40 tahun sampai 63 tahun, 23 tahun itu masa-masa aktualitas itu. Ini menginspirasi buat kita ASN di Kemenak Kota Malang, sangat penting. Bahwa ketika pada usia 40 tahun, terutama yang sudah 40 tahun, ini pada saatnya kita sudah waktunya
bagaimana hidup kita ini adalah bermanfaat, membuktikan kemanfaatan hidup, berbagai banyak karya-karya, kebaikan-kebaikan yang kita torehkan untuk umat bangsa, negara dan agama ini menjadi penting. Maka Rasulullah menginspirasi di Makkah 10 tahun, 30 tahun, 13 tahun, kemudian 10 tahun di Madinah. Seperti apa perjuangan Rasulullah dalam mengaktualisasikan diri sehingga dijadikan Nabi dan Rasul Allah. Ini juga kita inspirasi Bapak Ibu sekalian. Perjuangannya tidak pernah berhenti di hadapan pada tantangan-tantangan besar kafir Quraisy, kaum jahiliyah, berhadapan dengan bangsa negara manapun, berhadapan dengan agama manapun. Luar biasa itu. Ketika di Makkah, yang mampu di tengah-tengah hiruk pikuk hidup yang panas, yang keras, Rasulullah dijuluki dengan Al-Amin, dan dia mampu membawa satu perjuangan dengan berdarah-darah. Bagaimana dia harus dengan Siti Khadijah, dengan meluangkan harga diri, fisik, nyawa, raganya untuk umat, untuk bangsa negaranya, untuk agamanya juga. Bagaimana ketika Rasulullah hijrah ke Taif, Masya Allah, yang dulu saat itu negeri Taif yang masih kondisinya memprihatinkan, tidak seperti sekarang ini. Rasulullah bisa dibayangkan jalan kaki, naik onta, jalan kaki, dan kemudian ketemu balik sakit di Taif, kemudian dilempari debu, kotoran onta dan seterusnya, bersiap-siap berdarah-darah. Kemudian di situ tidak berdaya, malaikat turun untuk memberikan satu penegasan. Katakan wahai Nabi, ketika kau katakan hancur, maka Bani Sakit akan hancur semuanya, pemuda-pemuda itu. Tapi Rasulullah tidak, ini belum dapat daya, malah dia berdoa juga. Kesabaran Rasulullah dalam memperjuangkan untuk agama. Ini menggambarkan pada kita bahwa kita punya misi juga. Agama apapun kita perjuangkan dengan cara yang bagus. Karena Islam sebagai rahmatan alamin dengan moderasi beragama, tentu ini menjadikan inspirasi buat kita. Luar biasa. Masjidku yang kita lihat di sana, Masya Allah, gambaran sejarah masa lalu Kanjeng Nabi. Kemudian bagaimana ketika di Madinah, Bapak Ibu sekalian, 10 menit saja, ketika piagam Madinah dan piagam besar membangun sebuah komunitas bangsa negara yang memimpin dari kaum Islam di negara yang kemudian harus bisa mengayomi seluruh komunitas dengan agama apapun di sana. Dengan perjanjian Madinah itu menggambarkan bagaimana moderasi beragama adalah menjadi inspirasi buat kita. Kaum yang bukan Islam pun menjadi nyaman, diberlakukan dengan sangat-sangat nyaman oleh Kanjeng Nabi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Bagaimana Rasulullah membangun Madinatul Munawwarah, kemudian kota yang berkilau, yang nampak tilasnya hari ini memang Madinah lebih berkilau. Dan di tempatnya ada bangunan bisa lihat masjidnya, Masjid Nabawi. Kemudian taman-taman yang tertata, kemudian bagaimana kontur-kontur tekstur tanah, kemudian lingkungan yang lebih bersih, lebih bagus, menggambarkan akhir perjuangan Rasulullah menjadi luar biasa. Apa yang bisa kita intibak, kita inspirasi dalam kehidupan ini, mari kita jadikan perjuangan Rasulullah untuk kita aktualisasikan sebagai ASN Kemenak Kota Malang untuk membuktikan, membumikan nilai-nilai perjuangan itu, bahwa hidup ini adalah berbatas dan kita akan pensiun, dan kita akan melakukan sama-sama menghadap pada Allah. Makanya mumpung masih ada kesempatan dari ASN Kemenak Kota Malang, mari kita berbuat yang terbaik. Kita lakukan yang terbaik, kita lakukan yang terbaik. Dan Rasulullah kemudian hanya ditambah 3 tahun, 63 tahun dipanggil oleh Allah. Dan kita nanti apakah sampai 63? Seandainya sampai 63, berapa tambahan umur kita tidak tahu. Ini adalah menggambarkan hidup yang nyata yang sesungguhnya akan kita hadapi ke depan.
siapapun mereka termasuk saya. Oleh karena itu, inspirasi contoh-contoh kehidupan Rasulullah ini mari kita jadikan, membuktikan diri bahwa kita adalah teman-teman yang terbaik. Maka program zona integritas yang kita canangkan, yang kita bangun bersama, yang kita banggakan, mari kita berhasilkan bersama-sama niat baik kita. Di hadapan Allah, di hadapan Tuhan kita lakukan bahwa ini pembuktian kita seperti yang dapat dengan Nabi. Walaupun berbeda situasi kondisi, tapi ruh semangat untuk baik, 6 area perubahan itu tidak bertentangan dengan agama apapun. 6 area perubahan sama sekali tidak bertentangan dengan agama pun, baik itu agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, tidak ada. Maka tepat sekali sebetulnya kan bagaimana teladan Rasulullah ini dalam konteks zona integritas. Ayo kita bangun, kita banggakan. Kami mohon waktu yang singkat ini untuk bagaimana meneguhkan kita harus berhasil menjadi BPK tahun 2022. Langkah pembangunan 3 tahun melalui LKE sudah kita lakukan dengan baik. Fisik kita terus lakukan dengan berdarah-darah juga sudah sangat baik. Kemudian bagaimana membangun SDM juga sudah kita lakukan dengan baik. Bagaimana kita lakukan dengan budaya-budaya kerja lebih tinggi hari-hari ini. Mulai 3 tahun ada peningkatan yang sangat baik. Maka sekarang ini sudah masuk TPI sudah, TPN sudah Bapak Ibu sekalian. Maka tinggal 2 langkah lagi kita akan menghadapi ujian yang tidak diumumkan. Yang pertama Master Shopper Bapak Ibu sekalian, penilaian yang tidak tertulis, yang tidak ada surat, yang tidak diberitahu. Ayo bersama-sama Bapak Ibu sukseskan. Nah, bagaimana Pak Satpam, front office, kebersihan sampai pimpinan, maka sampai tanggal 31 Desember paling lambat, ayo kita pertaruhkan itu semuanya. Emang Bapak Ibu 3 tahun yang lalu kita berbuat siang malam untuk kemenang malam. Ayo kita jangan setengah-setengah. Di KUA Bapak Ibu saya terima kasih, teman-teman sudah turun lapangan dan sudah banyak laporan. Menjadi sangat baik, parkir-parkir sudah mulai tertata, sudah mulai digaris-garis. Saya dapat share-share dari kepala KUA, sudah mulai ada tulisan rupiah, bisa membedakan parkir umum dan parkir KUA. Bagaimana front office didampingi oleh kawan-kawan semua diajari bagaimana cara berdiri dan sebagainya. Saya dapat share-share dari kawan-kawan. Dan di KUA welcome sekali. Oleh karenanya ini terus kita lakukan yang terbaik semata-mata untuk Allah, ibadah, semata-mata untuk Tuhan kita, semata-mata untuk pengabdian kita. Benar Bapak Ibu sekalian, tidak salah. Sekali lagi, tidak salah. Rasulullah berjuang sama, berdarah-darah, bersiap-siap betul. Maka Madinah jalan kaki dengan kendaraan unta. Dulu belum ada bis, belum ada pesawat, belum ada kereta sekali. Sekarang ini 2 jam Mekah Madinah. Naik gurun pasir, Sahara kayak gitu, panas, atau air pun sulit pada saat itu. Coba bayangkan, kita hanya integritas seperti ini harus bisa. Karenanya saya berharap momentum Maulid Nabi ini kita teguhkan bagaimana kita membangun zona integritas, meneladani perjuangan Rasulullah untuk menegakkan zona integritas BPK dan BPRI Menakut Amalan yang kita banggakan ini. Maka semuanya dalam 24 jam ketika ditanya siapapun mereka, nama orangnya teman-teman tentang ZI tolong dukung. Memang ZI sudah berlangsung 3 tahun. Saya pelaku zona integritas, penyuluh juga begitu, pengawas juga begitu, CFP semuanya Pak Kasih, Pak Satpam, tukang kebersihan semuanya menyuarakan yang sama bahwa di sini ada gerakan yang masif tentang ZI BPK. Pastikan tidak ada korupsi, tidak ada pungli, juga sama bahwa di sini parkir sudah zero dan seterusnya. Sampaikan kepada orang-orang yang bertanya siapa tahu adalah penilai Mr. Shopper bahwa kita sudah melakukan gerakan apa yang kita ketahui dari fisik maupun non fisik dengan paham itu, tinggal menyampaikan. Ketika kemudian titik akhir nanti TBN penilaian yang TN1 dianggap selesai, bagus, kemudian KPK zero, Ombudsman zero, kemudian tidak ada
kemudian ditemukan jadi satu, main pada RP, maka clearance terakhir. Kalau nilainya kemudian di atas 75, maka kita menyandang predikat WBK pada tahun ini. Allahumma amin. Ini terima kasih yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Marilah Maulid Nabi Muhammad kita jadikan inspirasi untuk membangun perjuangan gerakan kemenangan utama dan mewujudkan WBK pada tahun 2022. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terakhir saya ucapkan terima kasih atas kerjasama. Terima kasih matur pada makasih Pak, terima kasih penyelenggara, dan matur pada JRT semuanya saja yang sudah berkontribusi kerjasama yang baik untuk mewujudkan Kementerian Agama yang super keren berpredikat WBK pada tahun 2022. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.